Tubuhnya bagai sekerat dendeng, tetap tergantung di atas tiang bendera sampai sekarang. Waktu suamiku bangun, di sampingnya ada bom. Menyangka itu sisa-sisa dari mimpi. Ia tangkap saja dan memeluknya seperti gunung. Tatkala ia bangun, hampir saja bom itu menindih kepalanya. Sekarang ia tercengang. Aku pun sama halnya. Belum pernah meraba sebuah bom. Di dalam bioskop pun, bom tidak menjadi terlalu penting. Yang penting adalah akibat-akibatnya. Bom adalah sesuatu yang keras, dingin, penuh dengan seluk-beluk, dan menimbulkan keruwetan tentang apa yang harus diperbuat dengan sebuah bom. Ia aku biarkan tidur sendirian di kamar kala aku berangkat pasar. Sedangkan anak-anak di jam 9 sudah pasti berada di dalam kelas. Aku yakin ia terpaksa menghadapi bom itu sendirian. Pembantu di dalam rumah tentu tidak dapat diajak untuk berunding. Aku masih bisa membayangkan suara ketukan yang terus terdengar dari benda itu. Kalau itu bom waktu. Selama 1 jam, ia tak dapat memutuskan apa-apa. Kalaupun aku ada di sampingnya, rasa cemasku sudah membuncah sejak subuh tadi. Lalu, bom itu diraihnya di dalam baju untuk diungsikan ke suatu tempat yang tidak mengganggu orang. Tapi di mana? Di mana ada tempat yang tidak mengganggu orang? Di mana-mana banyak orang. Apalagi di dekat rumahku, pasar dan jalan raya yang ramai. Kejadiannya sangatlah cepat. Waktu belanjaku saja belum selesai. Sambil memeluk bom itu, ia berlari dengan mengenakan sarung yang kusut dan sandal jepit. Sampai ia menemukan sebuah tiang bendera yang tertinggi di daerah itu. Di atasnya berkibar dengan anggun sang merah putih. Entahlah, memanjat dengan seperti apa sampailah ia di ujung atas tiang itu. Hingga tanpa sadar, lautan orang membanjiri di bawah tiang itu. Ya, karena aku yakin suamiku itu dikenal dengan orang yang wajar, sabar, dan baik hati. Yang membuatku agak kesal, suamiku manjat yang setinggi itu hanya mengenakan sarung saja. Yang tentunya membuat banyak orang merasa heran dengan apa yang dilakukan. Urusan besok makan apa telah terkalahkan ketika aku melihat suamiku berada di atas tiang. Dengan membawa pembongkahan sesuatu, aku mulai curiga kalau itu bongkahan daging yang tak berdosa. Apalagi ia mulai membungkusnya dengan bendera yang bertengger di atas sana. Oki, turun! Jangan bunuh anak itu. Itu anak kamu sendiri. Aku sudah kacau dibuatnya. Entahlah apa yang ada di pikiran suamiku saat itu, yang terus-menerus mengusir kami.
Padahal aku akan tetap menerimanya dengan anak itu. Tetapi semakin banyak orang mengalir di bawah tiang, aku mulai takut. Kulihat tubuhnya mulai gemetar di atas tanah. Di tengah keadaan yang semakin kacau itu, hanya ada satu orang petugas yang begitu tenang. Yang ku yakin, ia pasti akan pingsan kalau tahu yang kusangka bayi adalah sebuah bom. Ia terus saja mendesakku atas dua pilihan, untuk memilih suamiku atau anak itu. Hingga aku hanya bisa meraung dengan mengangkat kedua tangan ke arah tiang. Petugas itu mulai mengacungkan bedilnya ke arah suamiku, membuat ribuan tangan terangkat siap menyambut apa yang akan jatuh ke bawah. Dor! Tepat bunyi ketiga dari pelatuk yang sama. Pegangannya mulai melemah dari pegangan tiang. Dengan diselimuti bendera, bom itu melayang ke bawah. 10, 1000, bahkan berjuta-juta tangan berebut hendak menjambut benda itu. Aku masih sempat mendengar suara ledakan yang begitu dahsyat. Aku juga bisa membayangkan banyak tangan terlepas dari tubuh pemiliknya. Tangan anakku, tanganku, tangan tetanggaku, tangan begitu banyak orang terlempar tepat mengenai mukaku. Aku meringis. Lewat bisikan suamiku yang perlahan-lahan mati di atas tiang bendera, aku tahu kalau boleh memilih lagi, ia tak akan menjamah bom itu. Akan ia biarkan saja tergolek di atas tempat tidur sebagai bencana atau mimpi buruk. Aku pun tidak tahu dari mana asalnya dan siapa yang telah tega mengaturnya. Dan yang lebih penting lagi, ia tak usah merasa mempunyai kewajiban apa-apa. Apalagi karena diam-diam menaruh harapan untuk menyelamatkan banyak orang.